Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya video yang lagi viral di luar sana, tentang adanya konten kreator yang harus berurusan dengan pihak berwajib karena dilaporkan telah mengadakan child grooming di masyarakat. Bagaimana sih kronologinya? Apa sih child grooming itu? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Buat netizen seluruh Indonesia yang telah mengikuti dan memviralkan kasus child grooming ini. Seorang konten predator yang berkedok konten kreator telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setelah dilaporkan oleh korban-korbannya. Ini adalah video sebelum dia memakai baju Shopee. Seorang konten kreator ini sering bikin konten ngasih uang kepada anak-anak sekolah atau anak-anak ABG untuk dijadiin pacar selama 1 jam dengan modus bikin konten. Tetapi ternyata banyak para korbannya yang speak up. Sebenarnya di balik layar konten kreator ini telah melakukan pelecehan seksual, guys. Kenapa korban-korbannya ini baru speak up, Bang? Karena sekarang lagi rame tentang child grooming dan korbannya ini merasa bahwa dia juga pernah dilecehkan oleh salah satu konten kreator ini, guys. Ceritanya itu diunggah di media sosial, akhirnya tersebar lalu viral, guys. Nah, diduga pelakunya adalah konten kreator berinisial SL ini, guys. Akhirnya konten kreator ini sekarang kalian lihat memakai baju Shopee 1212, guys. Setelah kasus ini viral, ternyata korbannya itu banyak dan mulai berdatangan, guys. Oleh karena itu, buat kalian para orang tua, hati-hati jangan sampai anak-anak perempuan kalian dijadiin bahan konten oleh cowok-cowok yang sebenarnya adalah modus. Mereka berpura-pura menjadi konten kreator yang baik, mengajak kolaborasi, dikasih uang, dikasih kerjaan, ternyata cerot. Diamankan seorang konten kreator yang bikin konten receh dan menurut Magabe sih tidak berbobot ya, tapi makainya adalah anak-anak di bawah umur. Sebelumnya Magabe nggak pernah tahu kalau dia itu bernapas di dunia ini sampai akhirnya Eko Saputra mengangkat tentang dia dan barulah Magabe tahu ada akunnya dan nonton konten-kontennya. Mendidih darah mama. Anak gadis merapat, mama mau ngomong dengar sayang ya. Ini kenapa lu harus pilih laki-laki yang bener buat jadi suami? Lah apa hubungannya mak? Supaya laki lu jadi bapak yang bener, terus dia mampu menghujani anak perempuan lu nanti dengan kasih sayang, dengan mengerti nilai dirinya, sehingga enggak gampang diiming-imingin. Aduh, jijik banget gua ngomonginnya. Ini orang ya ngincer anak di bawah umur, ngincer perempuan-perempuan yang kelihatannya clueless, yang mau diajak happy jadi pacar 1 jam lah, jadi apalah dijajanin lah 10 kali lipat kalau kamu mau jadi pacar Ais selama 1 jam. Mau gak? Mau. Masalahnya yang dia tampilin di kamera aja sudah cukup menjijikkan dan mencurigakan, apalagi yang di belakang kamera. Untung banget Magabe nggak ngerti gimana ceritanya nih orang akhirnya bisa ketangkep. Dan ternyata udah banyak banget cerita dari para korban yang masuk ke akun-akun info-info Tasikmalaya. Yang lebih bikin miris adalah kenapa sih orang Indonesia ini kalau konten udah ada iming-iming duit langsung naik, melesat, melejit. Banyak yang nonton. Artinya yang nonton dia itu adalah anak-anak serupa. Anak kecil yang mungkin pengen banget, aduh semoga suatu hari nanti aku ketemu om itu, aduh. Tolong ya, stop bikin orang-orang bodoh jadi terkenal. Yuk belajar untuk jadi penonton yang lebih cerdas sedikit aja. Supaya bisa lebih peka melihat kalau ada penyimpangan yang terjadi. Ini penyimpangannya terjadi betul-betul di depan kamera loh. Dan baru ketawanya sekarang. Dan sudah banyak korban. Ini peran kita sebagai penonton ya. Mulailah dukung orang-orang yang kontennya tuh bener. Jangan orang-orang yang kayak begitu lu tonton. Lu kasih exposure. Karena ternyata udah banyak banget orang sakit yang ngincer anak-anak dan perempuan clueless di luar sana. Artinya child grooming itu tuh bukan kejadian waktu Aureli doang. Kejadiannya Aureli itu ngebukain mata kita harusnya. Sama apa sih child grooming? Child grooming adalah
Nih, gue baca ya biar gue nggak salah. Proses manipulasi bertahap yang dilakukan orang dewasa atau pihak yang lebih berkuasa untuk mendapatkan kepercayaan anak dengan tujuan eksploitasi, terutama secara seksual, tapi juga dilakukan secara emosional atau psikologis. Ngeri anjir. Kreatornya geser ya otaknya. Jadi awal mula konten ini rame itu pas konten kreator Shandy Loga yang ngedeketi murid SMA di minimarket. Di situ Shandy nawarin uang 50.000 ke salah satu siswi sebagai izin buat bawa temannya pergi. Dari uang jajan 10.000 yang dia kaliin 5. Abis urusan izin beres, Shandy terus ngedeketin siswi itu. Kali ini dia tawarannya naik. Dia ngejanjiin uang 100.000 dengan syarat dia mau jadi pacarnya selama 1 jam. Selama 1 jam itu dia ngajak keliling naik mobil. Mereka beli minuman, jajan, makan bareng, dan berinteraksi seolah-olah lagi pacaran. Pas waktunya udah habis, Shandy nepatin janjinya dengan ngasih uang 100.000. Gara-gara video yang kontroversial ini, netizen langsung rame-rame lah ngecam si kreator. Karena konten ini tuh dianggap gak pantas dan bahaya banget buat anak di bawah umur. Akhirnya karena rame digeruduk netizen, Shandy minta maaf lah ke siswi yang terlibat, orang tua, sama masyarakat. Dia juga bilang konten yang dia buat itu murni buat konten dan gak bermaksud buat ngerendahin pihak manapun. Nah, walaupun udah minta maaf, kasus ini tetap berlanjut guys. Dari beberapa info yang seliweran, Shandy Loga akhirnya udah ditetapin jadi tersangka karena dugaan child grooming. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat buat kita. Gak semua konten yang kelihatan hiburan itu aman. Kita juga perlu lebih waspada sama konten sensasional. Apalagi kalau udah ngelibatin anak di bawah umur. Konten kreator asal Tasikmalaya yang berinisial SL resmi ditahan di Polres Tasikmalaya dan menjadi tersangka atas kasus pelecehan anak di bawah umur, child grooming. Jadi ala-ala modusnya konten bareng dengan mengiming-imingi korbannya 50.000 sampai 100.000 rupiah untuk menyewa anak-anak tersebut menjadi pacar atau menemani dia makan dan minum selama 60 menit tersebut lah. Dan ternyata bukan hanya sekedar dikontenin, ada beberapa korban yang sudah mengaku mengalami perlakuan tidak senonoh atau dilecehkan secara seksual oleh si SL ini, bapak beristri dan beranak. Ini bahaya sekali buat semua orang tua di luar sana. Tolong, ini adalah peringatan keras buat kita semua untuk menjaga anak-anak kita. Jangan mudah berkata iya, harus dengan tegas dan lugas berkata tidak kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Meskipun secara sosial media dia terkenal. Hati-hati karena predator seperti ini banyak sekali di luar sana. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban atau target berikutnya hanya karena iming-iming uang atau hanya karena iming-iming pengen tampil di media sosial. Ini perlu banget nih kita menyerukan awareness buat orang tua dan juga buat guru-guru buat menyampaikan kepada anak-anak murid kita atau anak-anak kita di rumah untuk berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Sekalipun orang itu dekat dengan anak-anak kita juga harus hati-hati. Batas wajar kontak fisik harus ada. Stay away from predator, stay away dari orang-orang yang suka child grooming seperti ini. Rame yang dilakukan oleh salah satu konten kreator. Bikin konten pacar 1 jam. Itu jadi modus pelecehan seksual. Tapi ternyata akar permasalahannya nggak cuma karena konten yang pacar 1 jam itu aja. Setelah konten itu naik, banyak banget korban yang speak up gara-gara si konten kreator asal Tasik ini. Deketin anak-anak di bawah umur, terus udah gitu nyamperin, udah gitu melakukan kontak fisik. Nah, ini buat pelajaran juga ya buat siapapun. Jangan gampang percaya sama seseorang yang udah punya nama. Ya, walaupun dia seterkenal apapun, ya jangan sampai kamu mau yang kayak cuma ayo dong main sama aku gitu, ayo dong ketemuan sama aku. Jangan langsung gampang iya. Apalagi kalau misalkan tuh orang sampai minta duit, sampai kalian harus ngeluarin duit nih buat tuh orang, padahal tuh orang punya nama tapi selalu minta duit. Jangan karena dia ganteng, dia cantik, kamu rela effort ngeluarin duit buat dia. Terus abis itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu ditinggal dan ditipu. Ini bahas kasus general yang gak cuma kasus tadi doang, karena sekarang banyak banget orang yang berlabel konten kreator tapi memanfaatkan kondisi itu, keadaan itu untuk memanipulasi, memanfaatkan followers-followersnya. Guys, setelah kita lihat beberapa video bisa kita simpulkan bahwa ada seorang konten kreator yang bernama SL dari Tasik.
yang mana modusnya mengajak anak-anak di bawah umur dengan iming-iming 10.000, 50.000 sampai 100 untuk dijadikan pacar, diajak berkeliling-keliling. Tetapi setelah itu kalau ada sesuatu di baliknya, karena bisa dijadikan dia seperti kalau mau dijadikan pacar, dan itu ada eksploitasi seks katanya. Di child grooming itu adanya tujuan tertentu untuk orang dewasa untuk mengelabui maupun mendapatkan seseorang anak kecil untuk menjadikan seks ini. Jadi kita harus hati-hati. Untuk masyarakat luas di sana harus lebih hati-hati lagi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, terutama perempuan yang di bawah umur, karena di luar sana pasti bukan ini aja yang ini yang terungkap, mungkin ada lagi yang lain yang belum terungkap. Jadi kita harus lebih waspada dan hati-hati, dan jangan sampai malu ke orang tua maupun kepada teman, karena di saat anak-anak maupun mengalami hal-hal yang negatif, biasanya mereka malu maupun minder untuk mengungkapkan kepada orang tuanya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kepada orang tua untuk menghindari child grooming ini? Ayo teman-teman di luar di sana, coba komen apa yang harus dilakukan kepada orang tua maupun siswa untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur, supaya tidak terkena dengan child grooming ini, supaya tidak terlalu percaya maupun mau dengan ajakan maupun iming-imingan, apalagi berupa uang, walaupun itu orangnya sudah terkenal dan sangat ramah, dan pikiran kita itu tidak akan terjadi, tetapi kita tidak bisa mempercayai orang 100%. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, komen yang perlu dikomen. Komen apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua, pada dasarnya dari rumah dulu, yang harus diwaspadai untuk anak-anak di bawah umur, apa yang harus edukasi untuk menjaga anak-anak kita dari child grooming ini. Sebaik sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share. Terima kasih.